Oke, soal latihan. Soal latihan 1 ini ya. Soal latihan 1 pada turap cantilever. Kita lihat soal latihan. Ini ada turap cantilever ya. Dengan satu jenis tanah ya. Satu jenis tanah ini. Jadi antara tanah yang di belakang turap dengan tanah yang di depan turap ini sama ya. Tinggi turapnya H ya. Dimana diketahui H ini adalah 4 meter ya. H 4 meter, kemudian gamma tanahnya 18 kN per meter kubik. Jadi itu satu jenis tanah nih. Ini sudut geser dalam 26 derajat ya. Ini tentu tanah non kohesif lah ini ya, karena C-nya nggak diketahui nih. FK kita ambil 1,5. Kemudian kita buat turap ini dari baja, di mana tegangan izin baja atau TS itu 14 kN per cm persegi. Pertanyaannya, berapa T menggunakan jumlah momen pada titik F sama dengan 0. Ini titik F-nya. Jadi kita jumlahkan momen di sini sama dengan 0, kita akan mendapatkan Z. Z akan didapat T, yaitu 1,2 Z. Setelah itu kemudian berapa momen maksimum? Momen maksimum yang terjadi pada turap ini. Ya. Dan tentu dapat momen maksimum dengan diketahui tegangan izin baja, tentu momen tahanan atau W juga didapat ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini hampir sama dengan penjelasan teori ya tentang turap cantilever. Jadi tanahnya cuma satu ya. Tanahnya cuma satu, sehingga ini tegangan tanah aktifnya ini segitiga satu aja ya. Tekanan tanah pasifnya ini satu juga ya. Nah, ini diminta jumlah momen terhadap titik F sama dengan 0. Kemudian untuk mendapatkan T juga Anda harus menggunakan cara belum. Jadi ada 2 cara nih diminta nih ya, 2 cara menggunakan jumlah momen ke titik F sama dengan 0 dan dengan menggunakan cara belum ya. Nah, itu jadi gambarnya ini hampir sama dengan yang di teori tentang turap cantilever. Anda tinggal memasukkan aja gammanya 18, sudut geser 28 dan seterusnya ya. Nah, sebagai patokan ini Anda diminta pertama-tama berapa KAH-nya ini. Ya, Anda hitung KAH dulu, kemudian Anda hitung KPH. Setelah Anda hitung KPH, Anda hitung KPH absen. Nah, kemudian setelah dari KPH absen ini, Anda jumlahkan momen di titik F ini sama dengan 0. Ya, tentu Anda cari ini berapa gaya akibat segitiga ini tekanan tanah aktif ya. Kemudian berapa yang pasifnya, dapat gaya, cari lengannya dan seterusnya. Dengan demikian Anda dapat T0. T0 itu maksudnya berapa penanaman turap akibat dengan menggunakan jumlah momen pada titik F ini sama dengan 0 ya. Nomor 4 itu. Setelah itu Anda menggunakan cara belum. Menggunakan cara belum tentu Anda cari dulu KRH-nya ya. Kemudian Anda cari U-nya ini. Pada teori udah dijelaskan bagaimana. Setelah Anda dapat U, pasti L-nya dapat. Karena kita tahu bahwa L itu adalah H ditambah dengan U. Nah, nomor 7 itu. Nomor 8, karena ini adalah cara belum, maka diagramnya kan dipotong nih. Ya, dipotong untuk aktifnya sehingga Anda dapat 2 nih. EA1 dan EA2. Segitiganya EA1 ini. Segitiga untuk EA2 ini. Anda cari luasnya, itu merupakan gaya. Ya, EA1 gayanya di sini, jaraknya. Nah, untuk belum itu momen yang dicari ke titik A, maka jaraknya
Yang dipakai adalah YA1 untuk gaya EA1 dan seterusnya. Dengan demikian Anda harus cari EA1, EA2, YA1, YA2. Kemudian Anda cari rumus Bloom M2. M2-nya ini ada rumusnya, Anda cari, kemudian N2-nya Anda cari. Setelah itu Anda lihat diagram Bloom. Tentu dengan berdasarkan M2 dan N2 Anda mendapatkan psi nomor 14. Nah, psinya didapat tentu dikalikan dengan L itu akan mendapatkan X ya. Nah, dengan demikian X-nya didapat sehingga Z-nya didapat nih, yaitu U ditambah X. Cara Bloom itu ya. Z-nya didapat, dengan demikian T Bloom-nya juga didapat, yaitu 1,2 dari Z ya. T didapat, TB-nya didapat ya. Nah, berikutnya Anda tentu cari gaya pasif ya. Gaya pasifnya ini segitiga yang kecil ini karena udah dipotong nih. Dicari dulu nih berapa gayanya, yaitu luas segitiga ini kan. Ya. Kemudian Anda cari C, itu ada di sini C ya. Anda cari PM seperti yang sudah dijelaskan, kemudian dapat Y maksimumnya, kemudian Anda dapat momen maksimumnya. Setelah itu Anda bagi dengan tegangan izin baja atau beton, ini diminta baja ya, maka ini dibagi dengan tegangan izin baja, dapat W-nya. Selesai nih soal latihan 1 untuk turap cantilever. Soal latihan 2. Soal latihan 2 masih menggunakan turap cantilever. Kita coba memasang turap cantilever pada suatu tanah asli. Ini batasnya, ini permukaannya tanah asli. Kemudian yang di atas ini tanah timbunan. Tanah timbunan kita sebut dengan lapisan 1, sedangkan tanah asli kita sebut dengan lapisan 2. Jadi kita coba memasang turap cantilever untuk menimbun tanah setinggi H ini, setinggi H, di mana H-nya itu adalah 4 meter. Untuk tanah timbunan ini sudut geser dalamnya 29 derajat, gamma tanahnya 19 kN per meter kubik. Sedangkan tanah asli sudut geser dalamnya 26 derajat, gamanya 18 kN per meter kubik. Faktor keamanan kita ambil 1,5. Tegangan izin baja, karena kita masih menggunakan baja, jadi turap ini masih turap baja ya. TS-nya sama dengan 14 kN per cm persegi. Nah, yang ditanyakan berapa T menggunakan jumlah momen ke titik F sama dengan 0. Jadi kita coba hitung T ini ya. Terlebih dahulu harus cari Z-nya dengan menggunakan jumlah momen ke titik F sama dengan 0. Jadi jumlah momen ke titik ini F sama dengan 0. Kita akan mendapatkan Z. Dengan didapat Z, kita akan mendapatkan T, yaitu 1,2 dari Z. Dan diminta pula bahwa di samping menggunakan jumlah momen ke titik F sama dengan 0, yaitu menggunakan cara Bloom. Ya, cara Bloom ini yaitu dengan membagi diagram, ya, membagi ataupun memotong diagram. Tegangan tanah aktif ini segitiganya, tegangan tanah aktif, ya, nanti akan didapat, kita hitung luasnya, akan didapat gaya tekanan tanah aktif. Kemudian ada tegangan tanah pasif yang sebelah kiri ini, ya. Yang sebelah kiri ini adalah tegangan tanah pasif, ya. Kita cari luasnya akan dapat gaya tanah pasif. Nah, menggunakan cara Bloom, kita menarik garis Bloom, ya. Di mana garis ini adalah harus sejajar dengan garis tegangan tanah pasif, ya, di belakang, ya. Nah, ini akan kita sudah dijelaskan pada teori. Diminta
bagaimana menggunakan cara Bloom. Nanti kita akan mendapatkan 2T. Ya. Setelah itu kita harus menghitung berapa momen maksimum yang terjadi pada turap cantilever ini. Ya. Dan teorinya juga sudah dijelaskan sebelumnya ya. Begitu juga setelah didapat momen maksimum dengan diketahui tegangan izin baja atau TS ini 14 kN per cm persegi, kita akan mendapatkan W. Jadi singkat kata, Anda diminta mencari T dengan menggunakan jumlah momen ke titik F sama dengan 0 dan menggunakan cara Bloom. Jadi T-nya itu ada 2 nanti dan diharapkan tidak terlalu jauh bedanya ya. Nah, sebagai patokan Anda harus mencari KAH1 dulu berapa ya. Kemudian KAH2, nomor 2-nya berapa nih? KAH2. Setelah itu Anda cari KPH2 ya. KPH-nya dia dapat dibagi dengan faktor keamanan, Anda akan mendapatkan KPH aksen ya. Ini di 2 berarti tanah yang digunakan adalah lapisan yang kedua ya, karena yang di bawah ya, KPH2. Nah setelah itu Anda jumlahkan gayanya, kemudian dikalikan dengan lengannya. Nah dijumlahkan pada titik F ini sama dengan 0, sehingga nanti Anda dapat nomor 5 ini, yaitu T. T di sini kita sebut dengan T0 ya. Nah kemudian setelah itu kita akan coba menggunakan cara Bloom. Nah cara Bloom ini tentu Anda terlebih dahulu mengurangi ya KPH aksen ini dengan KAH. Nah KAH yang dipakai tentunya KAH2 ya, karena tanahnya tanah 2 ya gitu ya. Nah di sini KRH didapat ya. KRH didapat sehingga U-nya nanti akan dapat, L-nya didapat, ini sudah ada di teori. Anda harus menghitung EA1 ini. EA1 ini adalah diagram yang ini. Ya. Nah, jadi kita coba mengambil diagram yang sudah dipotong oleh Bloom ya. Jadi ini garisnya. EA2 juga harus Anda hitung. EA2 itu ini. Dinamakan EA berarti dia aktif ya. Ini ya. Setelah itu kita cari berapa YA-nya. Nah, di sini momennya ini ataupun titik yang dikendaki ataupun dicari jaraknya yaitu titik A ke atas ya. Karena kita menggunakan rumus Bloom nanti. Ini selalu ke atas. Ya. YA1, YA2 sama, yaitu gayanya EA2, dicari YA2-nya berapa. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus Bloom, Anda akan mendapatkan M2. Setelah M2 sudah dapat, Anda hitung N2. Anda hitung N2, berdasarkan M2 dan N2 ini, Anda lihat diagram Bloom-nya. Anda akan mendapatkan psi. Nah, dengan didapatkan psi, dengan dikalikan dengan L, kalau nggak salah ya, ini akan mendapatkan X. Ya. Psinya ditentukan dulu. Dari diagram Bloom dikalikan dengan L akan dapatkan X. Nah, X didapat tentu Z-nya ini adalah X ditambah dengan U. Otomatis Z-nya didapat ya. Z-nya didapat berarti T-nya adalah 1,2 kali dengan Z. Didapatlah T. Nah, ini kita kasih simbol TB, T Bloom ya. Nah, TB dengan T0 ini diharapkan tidak terlalu jauh nilainya yang dihasilkan. Nah 18 Anda harus cari EP. EP-nya itu ya ini, yang segitiga kecil ini. Ya, segitiga kecil ini. Kenapa kita pakai EP yang ini? Karena diagram yang kita pakai adalah diagram yang sudah dipotong oleh garis Bloom. Ya. EP didapat, kemudian di sini tentu ada C seperti yang sudah dijelaskan, C-nya dicari, kemudian kita dapat PM ya, seperti yang sudah ada di teori. Begitu juga 21 ini akan mendapatkan Y-nya berapa, jarak dari F ini ke maksimum di sini misalkan ya.
Ini dapat Y maknya. Y-nya didapat, maka momen maksimumnya didapat dengan memasukkan saja, ya. Masukkan PM, masukkan C, dan masukkan Y, itu akan dapat momen maksimum. Momen maksimum didapat, W-nya akan didapat. Dengan didapatnya W, tinggal dilihat tabel profil, akan didapat profil bajanya berapa. Ya, dengan demikian kita bisa mendimensi berapa profil yang dipakai untuk turap cantilever ini. Sampai di situ mungkin untuk soal latihan 2 ini ada pertanyaan?